Mengajak kita untuk mari kita memuji Tuhan bersama-sama. Katakan, bangkit serukan nama Yesus. Amin. Bangkit serukan nama Yesus. Maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar. Kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, bangkit, serukan nama Yesus. Maju, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar. Kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas galanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas galanya. Oh, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas galanya. Oh, nama Yesus, di atas galanya. Nama Yesus, di atas galanya. Amin, amin, amin. Hanya nama Yesus di atas segala-galanya. Amin, saudara. Semuanya kita untuk mari naikkan pujian ini. Yesus, kau kebenaran. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup, kalau ku hidup bagi-Mu. Hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu. Mataku tetap memandang-Mu.
dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus kau kebenaran, Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Oh, ku ikut kehendak-Mu. Kami perlu anugerah-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Menyatakan janji-Mu kepadamu. Oh, kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari Jemaat GKJ Sun City dan setiap saudara yang menyaksikan tayangan ini. Senang sekali saya Emso Martins bisa berjumpa lagi dengan saudara dalam NWJ, Night with Jesus GKJ Sun City. Baik, saat ini kita akan membahas satu topik yang sederhana, satu topik yang ringan tetapi tidak mudah untuk dilakukan dan butuh pemahaman yang benar di dalamnya. Topik tentang pelayanan. Pernahkah kita berpikir apa itu pelayanan dan mengapa kita orang Kristen harus melayani Tuhan? Atau mungkin saudara sedang bertanya-tanya, bisakah saya melayani? Nah, saat ini sudah hadir bersama saya Pak Gembala Sidang GKJ Sun City, Pak Pierre Tilaar. Kita sapa dulu narasumber kita. Shalom Pak Pierre. Shalom. Apa kabar Pak? Kabar baik, puji Tuhan. Ya, Pak Pierre, saat ini kita akan bahas tentang topik pelayanan Pak. Ya, saya pikir banyak orang di luar sana mungkin sedang bertanya-tanya juga tentang apa itu pelayanan, mengapa harus melayani, atau mungkin sedang bertanya-tanya,
pelayanan apakah yang bisa dilakukan? Karena masing-masing orang kan punya talenta, bakat yang berbeda-beda kan. Nah, mungkin kita langsung masuk di pertanyaan pertama saja, Pak. Oke. Saudara sudah siap ya, kita akan masuk di pertanyaan pertama dulu. Sederhana nih Pak, apa itu pelayanan? Iya, pertanyaan yang sangat bagus sekali ya. Sebenarnya memang tidak ada definisi yang eksplisit ya, atau yang tunggal atau hanya satu saja dalam pengertian yang sebenarnya. Nah, Alkitab menjawab pertanyaan ini dengan berbagai macam variasi yang kemudian diartikan oleh berbagai macam pihak atau berbagai macam orang. Karena kita mempertimbangkan bahwa semua data Alkitab itu ada istilah pelayanan. Sehingga dengan demikian istilah pelayanan itu dapat dipahami sebagai sebuah pemberian seluruh kehidupan kita kepada Allah di dalam Kristus Yesus oleh Roh Kudus yang diwujudkan melalui berbagai tindakan konkret yang memuliakan Allah Tritunggal sesuai dengan kebenaran firman Tuhan dan sesuai dengan karunia setiap orang. Nah, saya bisa bahas satu-satu nih ya. Artinya bahwa pemberian seluruh kehidupan kita kepada Allah. Nah, kita memberikan seluruh hidup kita kepada Allah yang telah memberkati, yang telah menyelamatkan, yang telah melakukan semua yang terbaik untuk hidup kita, kita berikan seutuhnya kepada Allah ya. Di dalam Kristus Yesus. Karena Kristus yang sudah berkorban buat kita oleh Roh Kudus. Jadi Allah Roh Kudus yang ada dalam hidup kita, itulah yang menggerakkan kita untuk melayani dan yang menggerakkan roda-roda pelayanan kita untuk melayani Tuhan. Yang diwujudkan melalui berbagai tindakan konkret. Ya. Jadi tindakannya itu harus terlihat dan jelas, nyata. Bukan cuma ngomong saja begitu ya. Oh ya, saya mau melayani, saya mau melayani, saya suka melayani, saya suka melayani. Nah, itu tidak konkret. Jadi bentuk pelayanannya jelas sekali. Lalu kemudian yang memuliakan Allah Tritunggal. Jadi ada banyak kegiatan yang orang bilang pelayanan, tapi ternyata tidak memuliakan Allah Tritunggal. Jadi sebenarnya itu bukan pelayanan, itu mungkin melakukan hobi, melakukan kegiatan yang mungkin dibungkus dengan aspek gerejawi atau dibungkus dengan kata pelayanan. Padahal sesungguhnya itu tidak memuliakan Allah Tritunggal. Nah, jadi wajib memuliakan Allah Tritunggal sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi ini harus klop bahwa apa yang kita lakukan itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan dan sesuai dengan karunia setiap orang. Ya, karena masing-masing orang yang percaya kepada Kristus, maka Tuhan mengaruniakan dia karunia. Minimal satu karunia, minimal, paling sedikit. Ya, itulah arti pelayanan yang dapat kita definisikan, yang dapat kita pegang dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Baik Pak, jadi startnya dari Tuhan. Betul. Kepada setiap kita untuk memuliakan Tuhan sesuai dengan firman dan talenta atau karunia yang Tuhan berikan. Betul. Baik Pak, kita akan masuk di pertanyaan berikut nih Pak. Kalau begitu apa yang Alkitab katakan tentang pelayanan secara khusus misalnya? Tentang Alkitab dalam pelayanan gitu. Markus 10 ayat 45 berkata kepada kita, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Kita melihat di sini bahwa Markus menekankan sebuah kalimat yang begitu dalam tentang siapa itu Yesus. Dia yang adalah Tuhan, dia menjadi manusia, datang untuk melayani, bukan untuk dilayani ya. Tuhan, Raja, Pencipta, sepatutnya dia datang untuk dilayani, dihormati. Namun sebaliknya ia datang untuk melayani. Bahkan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah, inilah prinsip dasar yang seharusnya menjadi teladan bagi orang Kristen atau orang percaya dan menggerakkan orang percaya untuk melayani. Nah, kalau kita melihat dari tinjauan bahasa, maka kata melayani dalam bahasa Yunani itu disebut diakonia atau diakonein. Artinya itu melayani. Sedangkan diakonos itu artinya pelayannya, orangnya yang melayani. Namun banyak orang Kristen yang menyalahpahami kata diakonia. Mereka hanya membatasi pelayanan atau kata diakonia ini pada bidang sosial saja. Seperti misalnya membagi sembako, pengobatan gratis, ya kan, dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya arti kata diakonia itu sangat luas. Kalau boleh didefinisikan,
Setiap apa yang kita pikir, setiap apa yang kita lihat, dengar, katakan, lakukan, atau motivasi bahkan orientasi kita kepada Allah itu disebut diakonia. Begitu. Nah, banyak umat Kristen menyalahpahami arti diakonos. Ya, diakonos dikatakan segelintir orang yang duduk dalam organisasi seperti para pendeta, para penginjil, para majelis, para pengurus gereja. Sedangkan anggota gereja yang awam, yang sama sekali tidak melayani atau yang bukan diakonos, itu tidak. Nah, kesalahpahaman inilah yang membuat akhirnya orang-orang itu merasa dan berpikir begini, karena saya bukan pengurus, saya bukan majelis gereja, saya bukan BPJ, saya bukan aktivis, saya bukan pendeta, penginjil dan lain sebagainya, maka saya tidak tergolong di dalam orang-orang yang melayani. Sesungguhnya Alkitab mengatakan bahwa setiap orang percaya yang telah menyerahkan hidup kepada Kristus itu adalah orang yang dipanggil untuk melayani Tuhan. Jadi ada di dalam Alkitab kata melayani yang diberikan kepada setiap orang yang percaya. Tentu bagi orang yang belum pernah percaya, yang belum pernah membuka hati menerima Kristus, maka panggilan dan hak istimewa ini tidak diberikan kepada mereka. Kepada kitalah orang percaya, hak istimewa itu diberikan untuk melayani Dia, melayani Raja segala raja melalui organisasi atau lembaga, dalam hal ini gereja yang Tuhan percayakan kepada kita. Demikian. Wow, pemaparan yang sangat baik saudara. Kita jadi dibukakan kembali bahwa rupanya patokan utamanya atau jadi pijakan awalnya adalah meneladani Kristus sendiri ya. Yang harusnya kalau kita tahu bahwa Tuhan mesti harusnya dilayani, datang sebagai raja yang harus dilayani. Tapi Kristus meneladani, memberikan teladan sesuatu yang sangat berbeda, yaitu kitalah yang melayani. Ya, dan tadi Pak Pir sudah sampaikan bahwa ini bukan untuk golongan tertentu saja, tapi setiap orang yang percaya kepada Yesus adalah memiliki hak istimewa untuk melayaninya. Nah, mengapa banyak orang yang sudah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, tapi belum mau terlibat dalam pelayanan atau belum mau melayani? Alasan utamanya kira-kira apa sih Pak? Iya, ini pertanyaan yang sangat bagus untuk kita pahami bersama ya. Karena sesungguhnya kan kita punya hak istimewa itu. Iya. Tuhan mempercayakan kita. Siapa sih kita? Kita bisa melayani Tuhan. Sesungguhnya ketika Tuhan tidak memberikan kita hak istimewa, walaupun kita mau melayani Tuhan, nggak bisa. Tuhan tidak menerima. Siapakah kita? Benar nggak? Istilahnya seorang anak kecil ingin melayani seorang presiden, ya kan? Atau seorang yang mungkin tidak tahu apa-apa tentang negeri ini, tidak tahu apa-apa tentang politik dan lain sebagainya, ia ingin melayani presiden kan? Presiden bilang, waduh, kamu siapa? Kamu nanti bukan melayani, kamu merecokin gitu kan ya. Jadi siapa kita gitu loh, orang percaya. Namun ketika kita diberikan hak istimewa itu, sepatutnya kita raih itu, betul nggak? Kita manfaatkan itu selagi kita masih hidup, selagi ada kesempatan. Nah, pertanyaan ini bagus sekali. Saya melihat ada 5 hal yang perlu kita ketahui bersama. Yang pertama, orang Kristen itu tidak melayani karena dia belum tahu panggilan orang Kristen itu sendiri seperti apa. Nah, sehingga orang-orang seperti ini harus dibina dengan baik. Harus diberikan informasi bahwa Anda adalah orang pilihan Tuhan. Anda diberikan hak istimewa ketika Anda percaya kepada Kristus. Maka Tuhan mempercayakan minimal 1 karunia dalam hidup Anda. Dan di sanalah Anda harus pergunakan untuk melayani Dia. Jadi ada orang yang memang belum tahu sih panggilannya sebagai orang Kristen ya. Yang kedua, sudah tahu tapi belum tergerak untuk melayani gitu ya. Nah, ini harus digerakkan, harus digoncangkan, harus disadarkan begitu ya, melalui berbagai macam hal termasuk pembinaan, pendekatan pribadi dan lain sebagainya. Artinya orang ini harus digerakkan. Saya percaya bahwa ketika orang itu mulai membuka hati, dia mengerti tentang pelayanan, maka dia akan digerakkan oleh Allah Roh Kudus itu sendiri ya. Nah, yang ketiga, ia sudah tahu, ia sudah punya kerinduan, tapi ia belum tahu atau tidak tahu apa yang harus dikerjakan dalam melayani. Aku mesti buat apa? Nyanyi aku fales, ya kan? Ngomong aja aku ini suka terbata-bata gitu kan? Ya, senyum aja aku kelihatan kayak marah-marah nih. Waduh, gimana kalau nggak senyum kan? Aduh, main musik gimana ya? Pencet pianonya rusak. Main gitar talinya putus. Artinya memang hampir nggak ada yang bisa dia lakukan sehingga dia bingung. Apa yang harus saya lakukan? Maka dia tidak melayani.
Nah yang kelima, orang Keempat sudah tahu, yang keempat ya. Ya. Yang keempat ini orang yang sudah tahu, orang yang sudah tergerak, sudah mau, ya kan? Dia sudah tahu apa yang bisa dilakukan sebenarnya dan apa yang dapat dilakukannya. Namun ia cuma mau menjadi pendengar atau penonton saja. Nah, ini agak repot ya. Orang Bahaya yang ini ya. bahaya ini. Orang yang sudah tahu ya, dia sudah sampai pada step ketiga. Namun yang step keempat yang seharusnya dia lakukan, dia hanya memang mau jadi penonton saja. Begitu. Atau mungkin dia alasannya begini. Alah, yang melayani itu kan sudah banyak. Kalau saya datang ke sana lagi lebih banyak repotin, begitu kan. Nanti malah saya jadi mengacaukan. Sehingga akhirnya dia hanya datang, duduk, dengar, diam, pulang. Begitu kan jadi penonton. Tapi ada juga yang kelima nih. Nah. Dia mau sekali dan dia sudah tergerak sekali. Dan ada satu hal yang menghalangi dia. Dia malu dan merasa tidak bisa. Nah, orang-orang seperti ini ya, perlu sekali kita ajak bergabung dalam kelompok kecil ya. Baik mereka yang tadi cuma mau jadi penonton saja, malu. Nah di kelompok kecil itu biasanya dimulai dengan hal-hal yang kecil. Misalnya dia akan disuruh berdoa. Start dari yang kecil dulu ya. Start dari yang kecil. Di kelompok kecil kan mungkin 10 orang, ada yang mungkin cuma 5 orang. Dia berdoa di situ. Aduh, suruh main gitar, ya kan? Suruh pimpin acara untuk dimulai, jadi MC lah atau jadi song leader. Nah, disinilah api pelayanan itu dapat berkobar, semakin berkobar dalam kehidupan mereka. Begitu sih. Jadi ada 5 alasan rupanya saudara ya. Saudara ada di alasan yang keberapa? Tapi memang ada juga yang buat alasan sendiri Pak ya. Jadi sudah tahu karunianya apa nih, tapi ada yang seperti itu. Belum betul. ada beban kayaknya gimana Pak? Belum ada beban ya? Bahkan beban sudah ada sebenarnya. Mungkin ya itu tadi, memang gak mau, dia hanya mau menjadi penonton saja. Lebih nyaman ini saudara, datang, duduk tenang dan pulang ya. Iya. Semoga itu bukan kita saudara ya. Perlu kita doakan ya. Dan penting sekali kelompok kecil supaya dibina, Betul. dibiasakan Pak ya. Agar orang Kristen itu tidak menghabiskan hidupnya itu dengan sia-sia. Lalu ketika dia kembali kepada Tuhan nanti suatu saat, dia tidak datang menghadap Tuhan dengan kepala yang tertunduk. Kenapa? Karena dia menghabiskan seluruh masa hidupnya hanya untuk dirinya sendiri ya. Yang celaka sekali bahwa dia sudah tahu kan, bahwa dia adalah orang yang harus melayani. Cuman memang disengaja untuk menjadi penonton. Nah ini memang agak sulit untuk bisa memahami keadaan seperti ini. Tapi saya percaya Roh Kudus pasti tolong. Asalkan orang ini mau membuka hati, mau membuka diri. Dan bergabung ke dalam komunitas. Ya. Kalau gitu pertanyaannya gini Pak, mengapa orang Kristen harus sebisa mungkin melibatkan diri untuk melayani? Yang tadi Bapak sudah bilang itu. Mengapa sebisa mungkin harus melibatkan diri sih? Baik, ada beberapa alasan ya. Alasan yang pertama kita dipanggil untuk melayani ialah karena kita diciptakan agar dapat mengatur hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Jadi ada sebuah kesengajaan untuk mengatur hidup kita bagi kemuliaan Tuhan. Firman Tuhan dalam Yesaya 43 ayat 6-7 berkata, "Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Semua orang yang disebutkan dengan namaku yang kuciptakan untuk kemuliaanku." Artinya bahwa memang Tuhan sudah menginginkan setiap kita yang diciptakannya, terlebih yang diselamatkannya itu memang adalah untuk kemuliaannya. Nah jika Allah menciptakan kita untuk kemuliaannya, maka dia mempunyai hak utama atas hidup kita. Hak utama. Ketika kita itu tidak memuliakan Allah, tidak melayani Allah, maka sehebat apapun kita itu menjadi sia-sia. Tetapi apapun kehidupan kita, namun ketika kita melayani Dia, kita memuliakan Allah dalam pelayanan yang kita persembahkan kepada Dia, maka itu kehormatan di mata Tuhan, kemuliaan di mata Tuhan. Jadi kita mungkin bisa melakukan banyak hal dalam hidup kita. Tapi sebenarnya hal yang banyak dan yang hebat-hebat itu tidak pernah bisa mencengangkan hati Tuhan. Tidak pernah bisa mempesonakan hati Tuhan selain kita melayani Dia. Jadi ibarat kata contoh orang yang mengumpulkan gabah. Dia mengumpulkan gabah sampai 2 ton, sampai 3 ton, begitu kan? Itu berbeda dengan orang yang mengumpulkan emas. Orang mengumpulkan emas mungkin cuma 1 gram atau 1 ons.
sepersekian daripada gabah yang Gabah. 2 ton tadi kan. Gabah 2 ton tadi mungkin kalau dijual pun masih lebih mahal dari emas yang diperoleh tadi. Tetapi nilai dari emas ini kan berbeda, ya lebih mulia. Jadi artinya kita boleh mengerjakan apa saja, kita boleh mencapai posisi yang tertinggi apa saja dalam ukuran dunia ini. Tetapi ketika kita tidak memberi diri dalam pelayanan, melayani Dia, maka di mata Tuhan itu tidak ada yang istimewa, begitu loh. Ini yang kita dapat artikan, Tuhan hanya melihat dan terpesona dengan apa yang kita lakukan untuk kemuliaannya. Nah, alasan yang kedua, kita dipanggil untuk melayani Dia karena Yesus Kristus telah memilih untuk dirinya sendiri peran sebagai pelayan. Dan Yesus memanggil kita untuk menjadi seperti Dia. Pada mulanya kita diciptakan serupa dengan Dia, tetapi dosa telah mencemarkan keserupaan itu. Nah, dalam penyelamatan yang disediakan Allah membawa kita kembali kepada rencananya yang semula itu untuk membuat kita menjadi seperti Kristus, termasuk menjadi seperti Dia dalam pelayanan kita. Nah, orang-orang Kristen suka berangan-angan untuk makin menjadi seperti Kristus kan? Ya. Wah, aku pengen menjadi seperti Kristus. Kita nyanyi lagu, Ku mau sepertimu. Yesus, lagunya bagus sekali ya. Nah, memang benar, siapakah yang telah menjalani hidup yang lebih mulia daripada Dia, daripada Kristus, daripada Tuhan itu sendiri? Gak ada kan? Jadi ya Dialah yang menjadi patokan kita. Dialah yang menjadi sumber inspirasi yang paling utama. Karena Dialah yang paling sempurna, yang termulia, yang pernah hidup. Yang dapat kita lihat dan yang dapat kita baca melalui Alkitab yang menuliskan tentang sejarah kehidupannya. Jadi kehebatan Tuhan Yesus itu ketika Ia datang, kehebatan itu ditutupi atau disembunyikan dengan kerinduan hati dan kerelaan Dia untuk melayani. Kenapa? Ketika Ia datang tidak dengan sebuah motivasi untuk melayani, maka Dia akan sangat menakutkan sekali. Ya kan? Dia datang dengan kesuciannya, bayangkan. Dia datang dengan kemuliaannya, wah siapa yang berani begitu. Tapi karena Dia datang mau melayani, maka yang melayani itu seolah-olah dalam posisi yang lebih rendah. Makanya sebuah simbol sebelum kematiannya, Ia membasuh kaki murid-muridnya. Wow, itu adalah sebuah posisi budak sebenarnya di zaman itu. Posisi budak, merendahkan diri. Wow, Dia membasuh kaki murid-muridnya sampai murid-muridnya itu bisa grogi kali ya. Serba salah, keringat dingin. Aduh, kakiku yang kotor ini dipegang sama guru yang mulia. Dia adalah Tuhan yang menjadi manusia. Luar biasa. Nah, alasan ketiga yang paling meyakinkan untuk melayani Dia adalah kekekalan itu sendiri. Ya, jadi kekekalan itu sesuatu yang nyata, penting, dan ada untuk selamanya. Yang akan kita warisi, yang akan kita nikmati suatu saat yang tak akan pernah bisa habis-habisnya. Jadi hari Tuhan akan datang seperti pencuri, bukan? Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. 2 Petrus 3 ayat 10 ya. Nah, dalam segala hal kita harus ingat akan perkara yang kekal. C.S. Lewis pernah berkata, semua yang tidak kekal itu selamanya usang. Saat kita melayani Tuhan sebenarnya kita sedang berurusan dengan hal yang kekal. Jadi kita sedang terkoneksi langsung dengan hal yang kekal nih Bapak Ibu ya. Jadi ketika kita tidak melayani, itu kita terkoneksi dengan dunia ini. Kita terkoneksi dengan hal-hal yang fana, yang akan binasa. Contoh, ketika kita terikat dengan uang, kita terikat dengan harta, kita terikat dengan pekerjaan dan usaha, yang mana kita menghabiskan seluruh hidup kita di sana, kita tidak pernah memberikan waktu kita untuk Tuhan, maka hidup kita terikat dengan hal yang fana. Setelah kita meninggal dunia, ya situlah habis, selesai. Tapi ketika kita melayani Tuhan, kita itu terkoneksi, terikat dengan yang namanya kekekalan. Kenapa Bapak Ibu? Karena setelah kita meninggal, urusan yang selanjutnya itu kekekalan. Yang tak akan ada habis-habisnya, bayangkan. Ketika kita tidak pernah berpikir tentang kekekalan. Ketika kita tidak pernah menginvestasikan diri untuk kekekalan. Mana mungkin kita bisa menikmati kekekalan itu dengan hati yang plong, dengan hati yang penuh dengan kemenangan. Hanya dengan melayani Tuhanlah kita mengikat diri kita. Kita terkoneksi langsung dengan kekekalan itu karena kita melayani Tuhan. Termasuk ketika kita sedang mengalami COVID-19. Kesulitan, pergumulan. Apalah artinya ketika kita tahu kekekalan itu menjadi milik kita.
dan kita terkoneksi langsung dengan Dia, dengan kekekalan itu karena kita melayani Tuhan. Yang terakhir adalah karena Kristus sudah mati untuk kita. Kristus sudah melayani kita. Kristus sudah melakukan yang terbaik untuk kita. Sehingga itulah alasan kita sebagai langkah untuk bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Wow, luar biasa Bapak Ibu, ini pemaparan yang sangat memberkati Pak Pir. Jadi rupanya orang bisa melakukan apa saja, tapi kalau dia nggak melayani rasanya ada yang kurang ya. Betul. Ada sesuatu yang kosong di situ karena Betul. Tuhan sudah kasih kesempatan itu tapi nggak melakukannya gitu. Ya. Dan ini bukan cuma bicara tentang hari ini tapi terkoneksi dengan kekekalan yang tadi betul, Bapak sudah sampaikan. Kalau gitu gini Pak Pir, kita akan semakin fokus ke pelayanan gereja saja. Iya. Apa saja bentuk-bentuk praktis yang bisa jemaat lakukan dalam pelayanan gereja? Iya, pertanyaan yang sangat bagus ya. Memang kita harus tahu bahwa selain kita melayani dalam kehidupan kita, namun ada bentuk konkret tadi ya, ketika kita melayani di gereja ya. Iya. Nah, ada beberapa bidang pelayanan yang dapat kita lakukan di dalam pelayanan gereja. Di antaranya adalah pelayanan di bagian musik. Yang berikut ada pelayanan singer dan song leader. Ada pelayanan sound system dan multimedia ya. Jadi seperti acara malam hari ini, tentu peran teknisi sound system, multimedia itu sangat berperan ya. Lalu ada kolektan. Lalu ada penyambut dan pemerhati. Jadi jemaat itu belajar untuk menyambut orang, belajar untuk menyapa jemaat yang datang. Apa kabarmu? Lama gak kelihatan begitu ya. Tapi kalau dia datang terus ya jangan bilang lama gak kelihatan. Ketahuan nih nanti, wah Anda yang gak memperhatikan saya nih. Saya tiap minggu datang loh gitu ya. Jadi ternyata penyambutan dan pemerhatian kelihatannya sederhana, tapi membutuhkan sebuah kesungguhan hati yang dalam ya. Lalu ada perlengkapan ibadah. Perlengkapan ibadah ini menyiapkan seluruh sarana, alat, sound system, multimedia. Ada pengurus komisi, ya jadi ada pengurus komisi sekolah minggu, remaja, pemuda. Nah ini mereka bisa mengurus komisi-komisi ini dengan baik. Lalu ada pemimpin kelompok kecil ya di gereja kita. Lalu ada pelayanan perkunjungan dan pembusukan. Lalu ada pelayanan sebagai pengurus kebaktian yang mengurus seluruh kebaktian yang ada. Dan yang terakhir ada badan pengurus jemaat atau yang disebut juga majelis gereja. Nah ini merupakan pelayanan yang tinggi secara struktural di dalam sebuah unit gereja lokal ya. Jadi ada banyak sekali bidang-bidang pelayanan yang dapat dilakukan oleh setiap jemaat Tuhan sesuai dengan karunia-karunia-Nya. Sehingga tidak ada yang berkata aku gak bisa, aku tidak tahu apa-apa ya. Belum lagi dengan ada bidang-bidang pelayanan yang lain ya, yang bersangkut paut dengan digital ministry. Itu banyak sekali ya. Ladang-ladang pelayanan ini cabang-cabang yang tentu di bawahnya itu punya ranting-ranting yang bisa dikembangkan dan terus dilakukan oleh setiap orang yang rindu untuk melayani. Demikian. Jadi ada banyak sekali yang bisa dilakukan dan kita bisa melibatkan diri di dalamnya. Jadi tidak boleh khawatir ya, tidak ada. Betul. Waduh kayaknya semuanya udah ada nih, saya kayaknya nggak kebagian nih ya. Nah kalau gitu gini Pak, ini kan konteksnya sekarang kita sedang mengalami pandemi COVID-19 nih. Ya, kita tahu bahwa kita tidak bisa ke gereja untuk beribadah seperti biasanya. Nah bagaimana kalau orang yang sedang rindu melayani tapi dalam konteks ini sedang pandemi. Tapi saya mau melayani nih, apa yang bisa saya lakukan gitu? Ya, pertanyaan bagus sekali ya. Kita sedang berada dalam sebuah konteks yang berbeda yang belum pernah terjadi selama ini dan mungkin di zaman kita ya. Nggak pernah kepikiran ya ada seperti suasana seperti ini. Kebaktian kita online ya kan. Kita nggak bisa bertemu satu dengan yang lain. Kita mungkin mau bertemu dengan orang itu, tapi orang itu belum tentu mau. Giliran orang itu yang mau bertemu dengan kita belum tentu mau ya kan. Nah jadi apakah memang di dalam masa era COVID-19 ini lalu kita tidak melayani? Oh tidak tentunya. Ada banyak sekali yang bisa kita layani. Contoh yang pertama, kita bisa tetap melayani dengan berdoa. Di rumah kita masing-masing kita berdoa untuk pemerintah, bangsa dan negara kita. Berdoa untuk penuntasan COVID-19. Berdoa untuk masyarakat agar semakin sadar akan protokol COVID-19. Kita juga bisa berdoa untuk gereja. Kita bisa berdoa untuk para BPJ, untuk para hamba Tuhan, para jemaat-jemaat yang sedang mengalami pergumulan. Kita bisa berdoa untuk semuanya itu. Nah yang kedua, kita tetap masih bisa memperhatikan jemaat.
Contoh para CCL masih tetap bisa memperhatikan domba-dombanya dalam kelompok kecil ya atau LCC. Dikirimlah renungan, kirimkanlah artikel-artikel yang bagus, tanyakan keadaan mereka, dan kita masih bisa bikin pertemuan di udara ya secara virtual. Sekarang sudah banyak pilihan ya. Jadi tidak dibatasi oleh ruang dan waktu lagi, Bapak Ibu. Nah, yang ketiga, kita bisa buat konten-konten yang bagus ya. Baik itu di sosmed, ya saya nggak usah sebutkan satu persatu. Nanti jadi promosi lagi ya. Jadi ada banyak sekali sosmed. Buatlah konten-konten dalam bentuk video, audio, ya, teks dan lain sebagainya untuk boleh menjadi berkat bagi banyak orang dan dikirimkan. Itu sangat memberkati banyak orang hari ini. Nah, manfaatkanlah sosmed dengan baik dan maksimal untuk kemuliaan Tuhan di era-era COVID-19 seperti ini. Itu yang bisa kita lakukan di tengah-tengah era COVID-19 yang dapat kita katakan sebagai sebuah bentuk pelayanan. Nah, ada hal yang lain lagi yang bisa kita lakukan. Gereja kita melakukan beberapa program. Salah satunya adalah seperti malam hari ini, bukan? Ya. Night with Jesus. Night with Jesus ini membutuhkan orang-orang yang bisa jadi singer, ya kan? Ya membutuhkan 2 atau 3. Kalau kita banyak orang yang terlibat maka wah bisa bergantian, bukan? Bisa bergantian karena Night with Jesus ini akan dilaksanakan setiap hari Jumat. Jadi membutuhkan banyak tenaga. Tenaga apa lagi? Musik. Jadi kita masih bisa melayani. Hari Minggu pun nanti kita akan buat rekaman sendiri, ya kan? Secara lokal. Jadi membutuhkan banyak singer, membutuhkan banyak pemain musik. Semakin banyak, semakin meringankan beban yang lain, bukan? Anda bayangkan kalau cuma 4 orang. Waduh, berarti dia 2 minggu sekali tuh tampil tuh melayani tuh. Semakin banyak orang jadi ya bisa 1 orang kebagian 2 bulan sekali, ya kan? Di tengah-tengah era COVID-19 ini ya, kalau kita semakin intens juga kan repot ya, semakin sering. Tapi semakin banyak orang yang mau terlibat keroyokan, maka ya sangat menolong sekali. Sangat menolong sekali. Oleh sebab itu Bapak Ibu boleh daftarkan diri ya kepada para CCL atau kelompok kecil Anda untuk bisa melayani di Night with Jesus. Dan ada hari Minggu juga yang kita tetap akan membuat sebuah siaran-siaran atau taping. Kita akan merekam untuk disiarkan pada kebaktian Minggu ya secara online. Demikian. Jadi jemaat GKJ Sun City dan setiap saudara yang menyaksikan ini, tidak ada hal yang tidak bisa kita lakukan bahkan di tengah pandemi untuk bisa melayani Tuhan. Ya, lakukan apapun yang bisa kita lakukan dengan talenta yang kita miliki. Hal-hal sederhana, doa dan lain sebagainya. Dan saya yakin kita bisa melakukannya. Dan kita punya kesempatan untuk hal itu, mari kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, sekarang kita akan dengar closing statement dari Pak Gembala. Silakan Pak. Iya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dalam kesempatan ini saya mengajak Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian dimanapun Anda berada. Mari berikan diri Anda untuk melayani Tuhan. Kenapa? Karena melayani itu mengikat kita, menyadarkan kita tentang kekekalan. Bahwa dunia yang kita hidupi hari ini itu hanya sementara. Termasuk pergumulan, kesulitan, bahkan kesenangan kita. Segala kepunyaan kita pun hanya sementara. Melayani itu akan terus mempersiapkan diri kita, mengingatkan diri kita tentang kekekalan. Kapan itu tiba, kita siap menyongsongnya. Karena Tuhan yang terus-menerus menguatkan dan yang terus-menerus menopang kehidupan kita. Marilah kita menjadi orang-orang yang tahu berterima kasih, tahu bersyukur kepada Tuhan, ingin menjadi serupa Dia, ya dengan cara melayani. Tidak mungkin kita berkata aku mau menjadi serupa Dia tapi kita gak mau melayani. Mari kita bersyukur kepada Dia dengan memberi diri melayani. Dalam bentuk apa saja, gereja sangat terbuka, bidang pelayanan sangat luas, dan pasti Anda akan diterima dengan tangan terbuka, dengan hati yang penuh sukacita. Yang paling utama adalah Tuhan menerima. Tuhan sangat disenangkan dan Tuhan terpesona dengan apapun yang Anda lakukan untuk kemuliaan Dia, untuk melayani Dia. Demikian Tuhan Yesus memberkati. Kami tutup Pak Bir. Tuhan Tuhan memberkati Pak.